hari ini mau bahas bagaimana nih kita cuan satset ya Ci ya di saham Yuk. Tatliner begitu. Nah, Ah, tapi sebelum ada kita Koko Daniel. ya ini Halo Koko. Koko Sungkem Daniel, dulu. Koko Daniel lagi di luar negeri, Koko Daniel dia Iya, nih. jalan-jalan mulu. Gila, borong panerai terus. Coba ada buy one get one. Tolong yang sini dilemparin satu, nggak nolak loh. Makasih kok. Wih, langsung rame nih ya. Oke, Ci, Oke deh. jadi first of all thank you banget ya buat Ci Helen meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Cuan Troopers atau mungkin ada teman-teman dari followersnya Ci Helen juga dan siapa aja nih ya yang join malam hari ini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Ci Helen mengenai cuan ya, bagaimana kita bisa profit sunset ya di saham-saham Tatliner gitu. Tentunya menarik nih Mantap. ya membahas saham-saham Tatliner begitu. Oke Ci, mungkin sebagai di awal seperti biasa, jadi kan mau tahu nih tanggapan Ci Helen gimana nih melihat market sekarang. ISG kan kemarin sempat all time high juga gitu kan. Nah, Ci Helen ini kan trader, gimana nih Ci tanggapan yang mengenai market sekarang nih? Market sekarang itu oke, kita Mhm. tanggapan soal market nih ya Ya. pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya kita bahas macam-macam nih. Dari Satset Community juga mau kasih gift buat teman-teman yang malam hari ini udah join, thank you banget. Dan nanti kalau ada screenshot terbaik ya dengan komen dan sebagainya Mhm. yang paling menarik akan dipilih oleh Satset Cuan dan diberikan satu kuota free live trade bareng Satset Group ya, 1 kali trading free. Nanti boleh di-announce di IG, bisa tag Sukor Sekuritas dan Satset Cuan dan IG saya sendiri tentunya. Wah, menarik tuh. Satu kali Oke. ikutan live trading ya, Ci ya Iya, berarti ya? lumayan loh, Nah, Satset Cuan gratis itu. oke, oke, Seru oke. banget hari ini. Oke, sekarang langsung aja menjawab pertanyaan dari Mr. Joe. Bagaimana tanggapan mengenai kondisi market akhir-akhir ini ya? Ya. Oke, selama kita sisa sampai Desember 3 bulan terakhir ya, itu market terbilang enak banget ya untuk cari duit, cari cuan cepet, itu enak banget benar-benar untuk lately ya, kondisi lately dibandingkan dengan beberapa bulan kemarin yang seret banget kayaknya, susah mau gerak ya karena foreign flow juga udah mulai ada di pasar saham Indonesia juga makin nambah dan animonya juga saya rasa sebanyak saham-saham bagus yang masih bisa dijadikan watchlist ya dan Ya. bisa ngasih cuan banyak gitu. Jadi kondisi ISG saat ini sedang oke menurut saya ya, lagi Mhm. bullish dan potensi view ke depan sih memang bukan artinya bukan nanjak terus ya, tapi ada berpotensi nggak ganti kepala 8 masih ada ya. Jadi menurut saya ISG berpotensi untuk ke kepala 8.000 something gitu ya. Jadi Ya, ya. menarik sekali sih buat teman-teman yang memang trader di sini dan beberapa mungkin ada investor. Menurut view saya sih ISG masih oke Ya. gitu. Oke, bener. Jadi yang Ci Helen mention juga sih, aku ngobrol dengan beberapa narsum juga, TikTok memang masih ada view bisa naik ya ke 8.000 begitu kan. Masih Karena dong. Ya. ya dilihat dari kondisi global, ya Hmm. dari kondisi di dalam juga menarik begitu kan. Apalagi kan inflow dari asing juga cukup oke ya, Ci Ya. ya. Kalau kita lihat kan dari beberapa bulan. Jadi menarik sekali. Nah, Ci Helen kan ini trader, jadi pasti mantengin teknikal terus gitu ya. Kalau misalnya buat temen-temen nih nonton malam hari ini bisa dikasih gambaran nggak Ci? ISG kita itu sebenarnya hitungannya masih sideways atau udah dalam posisi uptrend Ci sebenarnya? Oh, oke. Hmm. Saya kasih gambaran dulu ya. Ini saya Ya. Hmm. switch ke nih sebentar ya. Tunggu ya, saya Boleh, boleh. switch dulu. Ya, jadi sambil nunggu, mungkin tadi aku mau mention sekali lagi ya teman-teman. Jadi hari ini kita malam hari ini double ya hadiahnya buat kalian ada live trade ya Hmm, sekali free dengan cuan satset ya. mantap. Jadi buat kalian jangan lupa untuk screenshot ya ajilah kita malam hari ini, tag Yes. Instagram cuan satset dan juga Cihelen dan juga Sukor supaya bisa dilihat saat Komennya yang market. bagus ya, yang dipilih ya, Jo.
pasti bagus selalu lah, Iya, Ci. iya dah, pasti dah, mantap, mantap. Oke, ini ya saya switch ke layar saya. Siap, siap. Mungkin agak sedikit rumit gambarnya karena ini banyak perintilan-perintilan kecil di sini. Tapi overall dulu lah ya. Ya, Ini ya. kita ke time frame monthly dulu teman-teman. Jadi view-nya IHSG menurut saya saat ini sedang berada di uptrend channel. Jadi artinya apa? Artinya ya masih nanjak gitulah gampangnya ya. Jadi di sini bisa terlihat uptrend channel yang ini, yang biru ini ya. Jadi IHSG masih ranging di sini. Pergerakannya belum bisa keluar dari ini ya, masih ada support trendline di sini. Terus resisten trendline-nya ada di sini. Nah, sekarang IHSG itu sedang berada di dekat resisten trendline di sini ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Ini adalah level sekitar 8.500 ya. Ini area 8.500. Kalau teman-teman lihat di sini. Dan di sini pergerakan IHSG masih ada upside ya, masih ada ruang untuk kembali naik. Jadi IHSG secara overall sih masih bullish ya. Kalau dari view saya, kalau dari view weekly time frame-nya sih mungkin bisa dilihat lebih jelas seperti ini. Jadi upside masih ada, paling ke 8 ribuan sini masih oke. Ya, masih sini sampai sini ini masih ada ruang. 8.000 sampai 8.500 ini masih mungkin aja dicapai untuk IHSG saat ini gitu view-nya. Oke, jadi tapi tetap hati-hati ya karena ada potensi koreksi ya, Ci ya. Betul, ada Dan potensi mendekati. juga koreksi benar sekali. Tapi Memang sudah biasanya ada sebenarnya ya, kalau kita lihat secara ini ada sih ada potensi koreksi sih memang karena ini kan udah nanjak juga selama beberapa saat ya. Nah ini kayak nggak ada restnya, udah bikin tangga naik terus, nggak ada istirahatnya. Dan ini memang waspada itu nggak apa-apa, tapi nggak usah ketakutan ya, santai aja trading itu. Jadi yang penting teman-teman udah jagain semua sahamnya dengan stop loss, dengan ini aman lah. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Ini mau di cash out, nggak usah cash out semua juga. Nggak apa-apa, santai aja ngejagain saham seperti biasa, nggak usah yang panik mood gitu ya. Jadi menurut saya sih support kuat ya dari IHSG sendiri saat ini berada di sekitar level deket-deket 74 lah. 7380 sampai 74 ya, itu adalah level support lumayan kuat dari IHSG gitu. Ya. Oke, thank you banget ya Ci untuk ininya ya Ci ya. Oh Insight-nya bentar. bisa diberikan. Oke, sorry, saya mau kasih disclaimer on ya buat teman-teman ya. View 8.500 ini bukan pasti dicapai ya. Tadi itu ada yang komen tuh ya. Jadi hati-hati kan teman-teman udah diperingatkan. Dalam arti ruang ini bukan berarti nanjak terus ya, namanya IHSG pasti ada level koreksinya. Jadi be wise. Jangan ditelan mentah-mentah, semua informasi di sini tidak ada bersifat ajakan jual dan beli, semua harus dianalisa kembali ke masing-masing. Memang sudah ketinggian, yes. Tanggal 19 mau longsor atau tidak, ya itu semua harus dijaga ya. Mau kapanpun longsor bisa-bisa aja. Karena memang level sekarang ini IHSG sudah posisi naik lumayan tinggi. Kan saya udah ngomong tadi ya, bahwa udah naik hijau melulu gitu. Jadi pasti ada level koreksinya yang kita perlu waspadai di sini. Jadi teman-teman harus tetap ngejagain ya, ngejagain sendiri-sendiri gitu. 8.500 itu bukan berarti besok ya, itu view long ya. Kan tadi time frame-nya buat teman-teman yang nggak ngerti mungkin, terus bingung loh, ini kok 8.500, saya nggak ngomong time frame minggu ini, bulan ini enggak ya, itu long. Long itu bisa berarti berbulan-bulan, nanti entar terjadinya kapan kita nggak tahu ya. Gitu. Ya betul. Jadi bahkan kemarin kan kita sempat ada bootcamp ya Ci ya. Jadi kita dikasih edukasi begitu ya buat 900, waktu itu ada 900 pendaftar, 900 nasabah. View dari salah satunya ya dari ekonomi kita begitu ya. Dari Sukor memang bisa sampai 8.000 9.000 begitu ya. Tapi kan itu memang time frame-nya kan kita nggak bisa agak pasti panjang, ada yang tahu gitu. Cuma memang dari data-data yang ada itu memang promising sekali begitu kan. Kalau misalnya kita lihat, mungkin teman-teman di sini yang ikut bootcamp juga pasti mendengar ya dari Pak Mike, Mas Mike itu kan ekonom kita, memang melihat ada proyeksi ke situ. Jadi cukup menarik gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada beberapa teman-teman juga yang udah mention beberapa saham yang untuk ditanya ke Ci Helen, kita tampung. Nanti boleh ya Ci ya, seperti biasa di akhir nanti tanggapannya gimana sih, masih menarik apa enggak. Oke,
Nah, Mm-mm. biasanya kan tadi kita ngomongin ISG itu kalau sekarang posisinya itu sudah mulai mendekati resisten, jadi kemungkinan potensialnya ada koreksi, apalagi sudah naik-naik terus gitu kan, Ci. Tapi kan kalau Mm-mm. koreksi di ISG itu kan biasanya yang big caps ya, bisa Mm-mm. dibilang. Kalau untuk saham-saham second liner atau third liner biasanya kan belum tentu ya, justru malah kebalikannya. Mm-mm. Begitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya nih, Ci, kira-kira bisa dijelasin sedikit nggak saham third liner itu apa? Siapa tahu kan ada teman-teman di sini yang baru Oh mulai ya, trading, ya, itu boleh kan boleh jadi dong. mungkin lebih ke definisinya gitu ya. Boleh Maksudnya di boleh boleh boleh. third liner itu Mm-mm. apa? Oke, jadi istilahnya di sini ada saham itu terkategorikan menjadi 3 ya. Hmm. Satu first liner, kedua second liner, ketiga third liner. First liner itu saham-saham big caps ya. Artinya Ya. apa? Market cap-nya itu besar ya. Jadi bisa di atas 10 triliun. Contohnya saham BPCA, UNVR, Telkom, ASI, BBRI, semua big bank lah ya, BMRI. Itu termasuk dalam first liner atau kita biasanya familiar dengan kata-kata blue chip ya. Ya. Nah, yang kedua saham-saham second liner atau yang disebut mid caps ya. Mid cap Hmm. itu range-nya market cap-nya sekitar 500 M sampai 10 T Ya. ya, kurang lebih ya. Jadi saham-saham ini yang beberapa yang kita tahu antara lain adalah mungkin ya contohnya Sido, Hmm. Japfa, Hmm. Elsip itu masuk di dalam kategori second liner atau mid Hmm. caps gitu. Nah, untuk saham third liner sendiri atau yang kita sebut dengan small cap Ya. itu market cap-nya kecil ya. Ya. Jadi bisa dikategorikan di bawah 500 M Hmm. gitu. Contoh-contohnya ya banyak ya, misalnya PSAB, Hmm. DILD dan lain-lain Nah, gitu. jadi buat teman-teman melihat dari market cap-nya ya, Ci ya, bisa dibilang Yes, ya. market cap-nya yang jadi tolok ukurnya. Nah, Betul. oke, betul betul. Nah ini buat teman-teman semua yang baru join ya, kita semakin rame. Jadi aku mau mention buat kalian jangan khawatir, ini Instagram Live-nya selalu direkam. Jadi kalian Direkam, kalau misalnya yang ketinggalan bisa minum nih ya. nanti nonton dari awal ya. Sama teman-teman di sini udah ada banyak pertanyaan, tenang aja nanti kita ambilin pertanyaan kalian satu-satu. Sama satu lagi malam hari ini spesial banget karena ada 2 gift menarik ya dari Ci Helen, dari komunitas Cuan Satset dan juga dari Sukor. Jadi buat kalian kalau mau merchandise dari Sukor atau mau live trade ya Ci ya sama Satset, Cuan Satset komunitas ya, community sekali kalian jangan lupa ya screenshot Instagram live kita malam hari ini terus share di Instagram kalian ya dan jangan lupa tag juga IG-nya Ci Helen dan Sukor ya supaya kalian bisa dilihat nih, bisa dipilih. Oke. Yep. Oke Ci, jadi mungkin sebelum kita lompat-lompat ngambilin pertanyaan teman-teman sama Ya. membahas topik kita, kira-kira ada tips nggak nih Ci buat teman-teman yang nonton malam hari ini dalam menentukan strategi trading mereka nih di saat market seperti saat ini gitu kan. Jadi kan kita di bulan-bulan penungguan ini ya Ci ya, pemangkasan suku Iya. bunga begitu Ini yang kan. lagi ada pemangkasan ini Betul. isu hot banget. Dan kita juga udah mau akhir tahun lagi gitu Iya. kan, udah mau mendekati musim dingin ya kalau di Cina atau di Eropa begitu Nah, kan. iya, Nah ini kalau betul. dari Cihel sendiri gimana? Kira-kira ada nggak tips buat teman-teman yang bisa di-share malam hari ini? Oke, ada. Jadi teman-teman gini, dikenalin dulu aja dari awal ya. Kalian ini tipe trader atau investor seperti apa Hmm. gitu. Hmm. Jangka waktu yang kalian mau tentukan untuk menyimpan atau membeli saham ini, menyimpan sampai menjual itu mau seperti apa, berapa lama Ya. dan lain-lain ya. Itu dulu time frame-nya ditentukan. Jadi itu nanti menentukan pilihan sahamnya gitu ya. Jadi untuk time frame yang panjang, yang long term, misalnya 1 tahun, 2 tahun, lebih dari 6 bulan misalnya, Hmm. terus kemudian bisa 3 tahun, 5 tahun bahkan ya, mungkin yang tergolong long invest Hmm. itu bisa dipertimbangkan saham-saham blue chip itu masih punya good upside ya kayak Hmm. BBCA, BBRI, BMRI, kemudian Telkom. Nah itu bisa dipertimbangkan. Itu tips tradingnya ya kalian beli
dalam waktu yang agak lama pegangnya gitu, yaitu tips tradingnya. Apalagi ini kan menjelang window dressing juga ya. Jadi kalau window dressing itu bukan berarti belinya di bulan Desember baru beli gitu. Jadi memang mulai dilakukan cicil buy itu bisa dilakukan mulai dari season-season sekarang ini gitu ya. Dicari titik-titik koreksi di mana harga-harga itu agak terdiskon. Nah, kalian mulai melakukan cicil buy ya, bisa dilakukan beberapa kali menggunakan money management atau mau sekali beli. Kalau mau sekali beli, ya harus menentukan titik yang lebih tepat ya untuk masuk karena sekali entry. Jadi kalau dibawa nyelam ke berapa ya kalian harus tahan ya kalau memang itu masih belum di level stop loss gitu. Jadi itu trading plan-nya harus disiapin dulu ya teman-teman buat style trading yang sesuai sama kalian punya. Satu mau invest panjang atau kedua cuman mau main bukan main tapi trading secara jangka waktu yang lebih pendek. Jadi bukan yang sampai bertahun-tahun berbulan-bulan tapi mungkin bisa jangka waktunya 1 bulan atau beberapa minggu nih atau dua tiga minggu udah lepas. Nah itu short trade gitu ya, tergolong dalam waktu yang ya menengah lah ya, swing gitu tapi tidak terlalu lama. Nah itu siapin juga trading plan-nya kayak apa gitu. Jadi setiap swing kalian beli, ketika mau swing turun kalian jual, bisa kayak gitu. Jadi kalau time frame-nya kalian misalnya memang tangannya nggak bisa cepet nih, nggak bisa sat-sat, ya udah jangan maksain terlalu gimana ya. Kalau memang belum punya waktu untuk belajar atau belum punya waktu lebih nih untuk mantengin market, kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia ya, stop loss, GTC dan lain-lain yang membuat trading kalian tuh lebih secure gitu loh ya. Jadi gunakan fitur yang sudah disediakan oleh OLT yang di sini misalnya Sukor Sekuritas nih punya banyak fitur ya, tentunya kayak stop loss itu digunakan. Jadi untuk mengamankan posisi tradingnya supaya lebih secure modalnya gitu. Nah, tips tradingnya lagi bisa yang untuk lebih fast trade gitu. Nah, itu kalian bisa menggunakan lebih banyak watchlist gitu ya, karena memang kalau untuk fast trade itu lebih enak saham-saham yang volatile ya, dalam arti di sini mungkin market cap-nya di bawah 500 M. Contoh nih hari ini misalnya PSAB di ILD ya kan, banyak nih tadi live trade di grup Satse seru banget tadi pagi tuh, rame banget ya. Jadi ada macam-macam, kita switch terus cepet. Nah itu karena nyari yang market cap-nya kecil, tapi ada juga yang market cap-nya lebih gede, kita juga ada yang di fast rate-kan juga gitu. Jadi tipsnya tergantung kalian mau masuk S apa nih gitu dari 3 ini ya, mau jadi investor, swing atau mau yang cuman fast trader gitu. Jadi itu semua nanti menentukan trading plan-nya juga. Jadi trading plan-nya itu akan berbeda nih titik TP-nya antara yang fast trade sama yang mid term sama yang long. Beda. Semua stop loss-nya juga akan beda gitu. Jadi menentukan dulu posisinya mau apa, baru disiapin trading plan-nya. Baru money management-nya juga mengikuti gitu. Sama pilihan sahamnya ya. Jadi kalau nggak tahu posisinya, itu akan susah menentukan pilihan sahamnya, tuh kan kacau sendiri gitu, bingung, kebalik-balik. Jadi kita nggak nyimpen secara jangka panjang ya, untuk mungkin saham-saham yang terliner yang sifatnya volatile banget itu lebih baik dilakukan mungkin dalam jangka waktu pendek aja atau paling pol di mid term lah gitu loh. Paling mentok gitu ya. Gitu. Itu tipsnya. Oke. Jadi ini terstruktur banget ya teman-teman, tips dari Ci Helen, aku suka. Jadi pertama itu menentukan dari diri kita sendiri mau jadi apa ya. Karena nggak semuanya ya Ci bisa jadi trader juga, kita apa Nggak semua. Ada ya. yang kerja juga ya. Betul. Jadi teman-teman mungkin di sini ngelihat ada temannya trader terus ngerasa kalau investasi itu berarti menjadi trader, tapi tidak juga gitu, dan sebaliknya ya teman-teman ya. Dan tadi setelah itu step 1 baru kita bisa menentukan trading plan ya Ci ya, sama money management juga itu penting sekali. Wah ini thank you ya, ini buat teman-teman pasti akan sangat berguna sekali ya, apalagi mungkin buat kalian yang baru mulai trading gitu ya di tahun ini gitu kan, apalagi di momen-momen seperti saat ini begitu kan. Jadi akan sangat menarik sekali nih dengan tips-tips yang udah di-share sama Ci Helen. Thank you ya Ci. Ada lagi yang penting tipsnya. Apalagi tipsnya nih? penting nih.
kan kita nih kayak bisnis ya, seperti yang kita udah ulang-ulang nih di Iya. beberapa kali IG live ya. Satu, kayak setup bisnis. Jadi trading sendiri ini kan intinya menghasilkan cuan sih. Kalian mau nyari Iya. apa sih kalau nggak cuan ya kan? Bisnis nyari apa kalau nggak nyari cuan sama gini. Cuman kendaraannya ini kan trading gitu kan. Jadi siapin modalnya, siapin juga skillnya. Jangan sampai cuman modal doang, skillnya nggak ada gitu. Nah itu akan menjadi susah gitu. Dan penting lagi kalau kita ada komunitas. Komunitas itu membantu kita ya untuk lebih bisa bertumbuh gitu, nggak sendirian gitu. Jadi bisa Ya. kasih masukan, dengerin sharing-sharing itu membantu skill kita tuh lebih terasah gitu ya. Dan setiap decision kita tuh nantinya kan juga lebih cepat gitu. Jadi akan Ya. lebih terbantu lah kalau kita tuh ada di dalam komunitas dan belajar ya. Belajarnya tuh bisa lewat macam-macam. Kalian bisa join kelas, kemudian bisa ikut bootcamp misalnya, atau dengerin-dengerin webinar, IG live kayak gini, atau YouTube, whatever lah, baca buku, ya lengkapi skillnya itu di-upgrade terus ya. Nanti kalau upgrading cuman modalnya doang, skillnya nggak nyampe ya, kayak kita bikin bisnis plan tapi skillnya nggak nyampe, terus kemudian bisnis plannya nggak jalan, trade plannya nggak jalan, ya sama aja, cuannya juga nggak akan kemana-mana kok. Ya kan, gitu. Jadi Ya. siapinnya tuh holistik, jangan cuma siapin duitnya ada, tapi nggak mau belajar, kan banyak nih. Asal aja masukin, terus habisnya ntar lah, pokoknya ikutin rekom aja gitu, nggak mau improve gitu. Itu bakalan lebih challenging ya menurut saya untuk mengembangkan asetnya bisa jadi gede. Kalau memang mau benar-benar beggar nih portonya, mungkin nggak? Mungkin ini nih ada nih murid, bukan murid ya, member dan murid sih. Murid sastra di sini nih. Ini beberapa nih ada yang join nih. Ini ada yang beggar-beggar udah portonya boleh ditanya itu hasil dari itu dari trading dari tanggal 5 Juli sampai gak sampai 2 bulan udah beggar portonya gitu. Jadi itu memang ada skillnya khusus dibentuk di situ secara mental dan ilmunya juga diasah, dan live trade tiap hari itu bantu sih gitu. Ya, setuju ya, Ci. Jadi istilahnya kayak sekolah lah ya. Jadi kalau sekolah kan kita bisa Sekolah, bertukar bener. pikiran, ada Yes. siswa-siswanya juga, ada Hmm. pengajarnya, begitu kan. Karena buat teman-teman yang mungkin baru mulai kan jadi butuh ngobrol sama orang yang lebih ada pengalaman lah ya, Ci ya. Dan Sharing-sharing sebaliknya ya, lah. pengajarnya itu juga sebelumnya juga pasti belajar dari somebody else ya, bertukar gitu Yes. kan. Jadi ini sebenarnya terlepas ya teman-teman dari pengen nih kita bilang ada cuan saset, tapi memang saudara komunitas itu penting gitu ya, Ci ya. Dan di Penting, sini betul. ada komunitas cuan saset, teman-teman boleh nih coba cek gitu ya. Jadi kalian bisa follow dulu Instagramnya kalau masih mau lihat, follow juga Ci Helen nih ya, Ci Helen, karena kemarin itu kita juga sempat rabar bareng ya, Ci ya, walaupun cuma Seru. seru Contoh tuh ya. nih, contoh ya, ini pentingnya komunitas gini nih. Ada member-member yang baru join nih, contoh ya, membawa PR lama. Ada saham sangkut nggak tahu dari zaman kapan belinya, itu dibawa waktu live trade tanya nih. Di mana ya view-nya tentang ini? Nah, akhirnya beberapa ya ini ya yang nyangkut udah bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, luar biasa sih. Ini gila nih PR-nya banyak banget bawahnya. Tapi bersyukurnya sudah ada yang keluar dengan cuan ya. Jadi memang dikasih tahu kalau di level ini harusnya begini, averaging-nya di sini. Nah itu nggak sembarangan karena Ya. itu duit ya. Kalau kita averaging down di titik yang nggak pas, itu susah keluarnya, malah tenggelam lagi, malah lebih dalam gitu. Dan beberapa malah exit dengan cuan. Contoh PPP, Asri kemarin tuh ada beberapa yang nyangkut-nyangkut tuh bisa keluar akhirnya dengan masukan-masukan, ya bisa nanya-nanya kayak gitu. Itu membantu lah, itu komunitas ya Ya, ya. fungsinya gitu. Ya, ya. Jadi bisa dibantu seperti kayak konsultasi juga lah ya, Ci, bahasanya kan. Iyalah, Iya nanya-nanya kan? Betul pastilah. kan? Galau Iya. kan? Mana ada sih trader gak galau? Ya, ya, ya. Oke, jadi teman-teman itu sedikit ini ya, pengenalan juga buat kalian yang mungkin belum pernah dengar mengenai cuan satset. Jadi kalian bisa cek, pantengin langsung. Ini kita ngobrol sama foundernya ya, Ci ya. Jadi buat kalian bisa belajar bareng-bareng juga nih sama Ci Helen ya. Selagi kita juga malam ini ngobrol-ngobrol nih sama Ci Helen, mau nanya nih gimana caranya cuan satset di saham Third Liner.
Oke, Mm-mm. Ci, mungkin aku ada beberapa pertanyaan, tapi di sini Boleh. juga teman-teman udah mulai Hmm. banyak. Jadi Hmm. kita Langsung ambilin ya. pertanyaan teman-teman, boleh kali ya, Ci ya? Boleh dong. Oke, Ya. ini ada yang nanya dari Edo Buntaran. Malam, Hmm. Ci. Bumi Malam. dong. Nah, Bumi gimana nih, Ci? Bumi. Teknikalnya menarik nggak, Ci? Menurut Ci Menarik. Helen Menarik nih. banget. Bumi Menarik menarik ya? ya. Nih saya mau cerita dikit ya. Bumi Hmm. itu kalau secara view ke depan ya Hmm. masih ada upside ke 110, 111 ya. Ya. Jangka waktu agak pendek lah, nggak terlalu panjang, Hmm. ya nggak terlalu cepat juga. Pokoknya nggak mau menjanjikan waktu ya di sini ya. Hmm. Cuman ada view bisa ke berapa, bisa ke 110. Nah, kalau view terlalu panjang saya nggak kasih ya di Hmm. sini ya, karena takutnya teman-teman nanti di sini ada yang baru yang nggak ngerti dikira oh ke sana nanti ke utara terus nggak pernah turun, nanti salah masuk, masuk di pucuk, di bawah turun nyelam loh katanya mau ke sini bener nggak ya, terus cut loss di titik yang salah dibawa terbang lagi, Hmm. penyakit kan kayak gitu. Nah ini saya mau kasih lihat ya kalau boleh, ini chart saya Ya. kemarin di grup Satset Cuan, di Satset Community yang live trade bersama saya terus tiap hari hampiran ya. Nah ini kita udah ada titik entry di sini dari 69 Hmm. ya. Dari 69 sampai box 77, ini saya tetap bilang kalau kalian interested nih ya dengan Bumi, ini menurut saya masih punya potensi bikin double bottom. Waktu itu masih sampai sini gitu. Hmm. Ini belum ada ya. Jadi bisa dikoleksi di area kota ini 69 sampai 77. Hmm. Udah, kalau memang mau dikumpulin, kumpulin dulu. Nanti itu ada upside ke atas masih bagus. Jadi teman-teman di sini masih ada nih beberapa member yang join di live ini juga masih punya ya. Ada yang dari harga average 76 masih hold sampai sekarang. Udah berapa persen ya tuh ya? Bentar ya, aku liatin ya. Nah itu kalau waktu BOW dulu tuh udah dikumpulin dari bawah ya lumayan. Sekarang udah hampir udah 42% ya. 42% dalam jangka waktu ya ini dari Agustus ya, Agustus September. Ya oke lah. Keren. Hmm. 42% ya pretty good ya. Ini kalau lanjut ke 110 beneran ya udah 50% lah kurang lebih ya. Ini view dari waktu ikut di live Ya. trade community ada view seperti ini. Jadi ini viewnya 110 lah masih ada upside ya. Even tadi dan kemarin pun waktu koreksi di sini 94 95 saya tetap ingetin yang memang kepingin beli sekarang. Ini udah levelnya udah menarik banget buat dikoleksi. Nggak lama ini pasti mantul ini. Nah ini mantul nih ya 3 hari mantul. Dan ini sebenarnya kalau masih bisa nge-break lagi high-nya hari ini, yang high-nya hari ini kan 106, bisa ke 110 sampai 111 gitu. Tapi teman-teman kalau bikin arah naik harus batasin ya stop loss-nya di mana, belinya di mana, jangan cuma lihat ke atasnya nggak tahu cut loss-nya di mana ya. Kalau masuknya baru mau masuk, ya better stop loss-nya ya nggak terlalu dalam sampai sini ya, Ya. jangan di sini terlalu dalam. Ya mungkin di range inilah, di range sekitar 100 gitu misalnya ya, bisa dipertimbangkan kayak gitu. Itu Bumi. Oke. Thank you, Ci Helen. Edo Buntaran udah dijawab nih ya. Buat teman-teman juga tadi ada beberapa yang aku lihat bertanya mengenai bumi ya. Hmm. Oke, kita lanjut lagi nih, Ci. Ada Jemput. pertanyaan dari Eka Okuma. Hmm. Insight-nya data dong, Ci. Gimana nih secara teknikal bisa tembus all time high lagi nggak ya? Data ya, tadi Ya. tadi sempat ikut di live trade ini data ini, bentar. Si ingat. Bisa tembus APH lagi kalau view saya masih ada potensi ya, bukan 100% ya. Once again, ini semua disclaimer on, nggak ada yang pasti-pasti di sini kecuali deposito ya. Ini view saya disclaimer on ya, data bisa break ATH-nya. Kalau bisa nembus ATH lagi 715 di break, berpotensi ke sekitar kepala 8 ya sampai 845 lah. Itu dulu ya. Nanti view ke depan ke berapa aja itu akan saya update secara berkala karena saya nggak mau teman-teman itu nanti terlalu tinggi banget view-nya terus habis itu nggak ngerti how to trade, nanti salah kaprah malah. Nanti stop loss-nya di 615 gitu kira-kira di sini lah ya. Jadi masih ada nggak potensi nge-break 715? Masih ya, masih ada. Kalau nge-break itu break dan bikin ATH baru bisa jadi kepala 8 gitu. Oke, jadi
sampai Menarik. kepala 8 masih ada lah ya Ci potensinya. Masih ada kemungkinan lah. Masih terbuka. Oke. Kita lanjut ya Ci ya. Yuk, stop loss-nya dijaga ya, itu 615. Wah, ini lebih edukatif nih pertanyaannya nih. Mungkin Ci Helen bisa bantu nih. Dari Eko Hao. Malam Ci, mau tanya kalau menentukan screening saham third-liner gimana? Terus menentukan buy dan TP gimana nih Ci? Mungkin boleh nih kasih kuliah singkat bentar nih kali ya. Oh, boleh dong. Oke. Menentukan screening saham third-liner. Oke, pertama ya, karena ini pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan berupa analisa teknikal. Jadi otomatis harus belajar dulu basic ilmu dari analisa teknikal supaya bahasanya sama gitu ya. Screeningnya menggunakan teknikal juga soalnya gitu, dan dibantu dengan mungkin broker summary, bandarmologi itu bisa membantu ya. Jadi buat Bro Eko yang nanya, menentukan screening saham third-liner itu bisa kalian mulai baca-baca berita ya. Dari situ corporate action misalnya itu juga bisa menjadi booster dari saham-saham third-liner itu naik gitu ya. Ada misalnya ada akuisisi apa, terus kemudian ada investor masuk, ada apa, ada apapun itu bisa jadi apa ya, tambahan info lah buat kalian buat masukin watchlist gitu. Ya, jadi berita-berita corporate action, kemudian broker summary-nya dilihat juga apakah ada yang akum saham ini gitu. Nah, itu dilihat dari broker summary juga bisa ya. Nah, untuk screeningnya kalian lihat juga nanti adakah money inflow. Kalau ini ngomongnya pada saat market berjalan ya. Kalau saat market berjalan, mau cari-cari saham third-liner itu running trade itu kan bisa disetting ya. Ada beberapa OLT yang running trade-nya tuh bisa disetting nih. Nah, kalian setting aja sesuai dengan yang kalian mau nih. Jadi misalnya yang lotnya antara sekian sampai sekian. Kemudian yang persentasenya udah naik mungkin 1% atau berapa, mulai ada spike-spike, ada frekuensi yang bisa menarik perhatian. Nah, itu kalian mulai perhatiin, mulai masukin screening itu. Nah, terus dilihat tuh chartnya. Kayak apa ya posisinya? Oke nggak nih chartnya? Lagi bagaimana? Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk screening gitu ya. Jadi dari running trade juga bisa dijadikan alat bantu untuk kalian screening saham third-liner gitu. Dengan cara apa? Setting running rate-nya gitu. Oke. Terus ini pertanyaannya menentukan titik buy dan TP itu harus menggunakan analisa teknikal. Jadi mana supportnya untuk buy, mana resistennya untuk sell, gitu gampangnya ya. Kalau mau lebih lanjut detail harus ikut kelas. Kebetulan Satset juga ada kelasnya nih, belajar ilmu Satset. Nah, itu. Join aja nanti, bisa DM. Oke, jadi kalau mau join tinggal DM Instagram Cuan Satset ya, Ci ya. Ya, tadi ada beberapa Betul, Satset Cuan. juga soalnya. Ya, bisa. Ini kelasnya juga mau mulai sih. Oke. Mungkin buat Eko bisa kali ya follow dan DM ya dari Cuan Satset community gitu ya. Karena ini penting nih. Apalagi kalau misalkan mau jadi trader tapi belum bisa menentukan take profitnya di mana atau buy-nya kapan, itu bahaya teman-teman ya. Jadi harus belajar dulu. It's good question ya, it's a very good question buat. Oh iya, tambahan lagi ya. Kalau saham third-liner ini kan sifatnya geraknya tuh volatile ya, karena market cap-nya kecil, otomatis lot-lot yang di sini kan juga kecil nih. Jadi otomatis geraknya tuh cepat naik turunnya. Jadi satu hal yang paling penting di sini buat teman-teman yang memang kepingin trading di third-liner, harus punya keberanian untuk decide ya dalam waktu cepat. Jadi dalam arti harus ngerti titik take profit di mana, beli di mana, stop loss mana. Jadi nggak pakai nanya kanan kiri nih kalau bisa, karena itu bakal lama dan bakal telat gitu momentumnya. Contoh, tadi waktu saham apa ya tadi ya, yang kenceng Piva ya, contoh nih Piva. Tadi live trade di grup Satset Cuan pagi-pagi itu sesi 1 saya udah kasih tahu nih, ini Piva bentar lagi nih mau meledak nih, siap-siap ya sekarang masuk gitu misalnya. Itu udah harus bisa analisa sendiri ya. Ini kan beberapa kan udah ikut kelas ya, jadi kalau udah ikut kelas kan lebih enak nih gitu. Jadi
Kok bisa tahu Piva mau langsung jalan? Ya itu ada caranya gitu. Jadi ada ilmunya ya, ilmu penerawangan gitu. Jadi nggak usah pakai lama, bisa sat-set langsung cuan gitu. Jadi teman-teman tadi ada masuk ya di Piva mulai dari 140 something lah itu udah masuk. Terus kemudian upside-nya ke berapa saya udah kasih tahu nih ya, contoh nih. Ini tadi pagi ya. Tuh, kok hilang. Nah, ini targetnya kita tadi masih di sekitar, aduh burem ya, 160-an lah, 160 sampai 163 gitu. Ya. Ya, ini udah dekat tadi sampai 159. Nah, kalau teman-teman cuma mau scalping, jadi nggak harus titik sampai puncak gitu, langsung harus TP enggak ya. Jadi beberapa tik itu misalnya naik 5 tik ya, misal beli di 145 nih. Oh, udah naik sampai 150. Teman-teman boleh mulai reduce position, nggak harus tungguin oh target 160 Ci, aku nggak mau jual. Ya, itu terserah sih. Cuman kalau cuma niatnya nyopet ya nyopet, jangan ngerampok gitu. Ya udah dikasih 5 tik udah luber lah itu ya lumayan lah itu nggak pakai lama hitungan detik itu udah cepet-cepet masuk gitu banyak tadi Bumi ketika udah mau naik nih udah kayak 100 udah dimakan terus tuh ya 9 tadi berapa 100 102 itu dari 100 tuh saya udah last call ayo cepet kalau mau nggak usah pakai ngantri udah langsung masuk aja itu udah kelihatan langsung mau naik gitu soalnya jadi yang ketinggalan kan ada aja tuh soalnya yang suka ketinggalan ya. Dia belum masuk Cik. Nah, PNLF juga tadi itu cepet-cepet. Jadi teman-teman kalau memang mau satset di saham liner harus punya jari yang cepet, mental yang kuat gitu. Itu harus diasah terus tiap hari gitu. Ya, nggak boleh ragu-raguan gitu kayak bingungan. Aduh gimana, aduh telat nanti. Orang lain udah TP baru masuk. Nah, itu penting sih. Aku suka banget tadi kata-katanya ya. Jadi jarinya apa tadi sih? Jarinya cepat sama mentalnya kuat. Iya. Nah, Ya, itu itu jantung harus action kuat tuh. nih. Kalau main ya kalau trading terliner jantungnya harus kuat. Jiwanya lem tuh bisa berapa hati. Ya, ya, ya. Oke, ini yang nonton udah kena 160 ya. Jadi teman-teman aku mau kasih recap sedikit ya. Jadi pertama ini Instagram live-nya direkam ya teman-teman semua. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan, kalian bisa nonton nanti mungkin di waktu atau di tempat yang udah nyaman buat kalian, boleh banget ya. Jadi nanti setelah Instagram live ini selesai jam 8 nanti langsung akan diupload jadi kalian bisa nonton ya. Kedua, malam hari ini spesial karena dari Cuan Satset Community dan dari Sukor kita bagi-bagi hadiah. Iya Dari Sukor dong. kita merchandise ya, kita kasih merchandise dari Cihelen ya, dari komunitas Cuan Satset mau kasih satu kali ya buat dari kalian pemenangnya untuk bisa live trade bareng nih ya. Jadi Bareng ya, nih. seru Cuan banget. gratis loh. Subset Nah, loh. Nggak pakai lama loh. ya, jadi caranya gimana teman-teman? Cuma tinggal screenshot aja Instagram live ini, share di Instagram kalian dan jangan lupa tag Instagram Sukor dan juga Instagramnya Ci Helen ya dan juga Instagram Satset ya, Ci ya, Cuan Satset ya, supaya bisa nanti dipilih sama adminnya ya. Jadi ini buat teman-teman nih ya yang baru join. Oke Ci, kita lanjut lagi ya, mungkin dua Lanjut. pertanyaan lagi. Ini ada yang nanya saham meja Ci. Meja mau jadi lemari. Tar dulu meja ya. Ini tadi udah masuk dalam ini saya sih watchlist saya juga dari 2 hari lalu. Bentar. Hari ini 9% loh naik loh. Wih. Iya, betul. Itu dari pola mau reversal naik itu udah kelihatan ya itu 175 ada upside sih ke sana ya untuk yang ya 170 168-nya ada resisten ya sekitar 160 bertahap ya 160 168 ini 175 itu masih mungkin banget lah untuk meja ya itu siapa tahu mejanya jadi lemari gitu kan. Tapi Iya. otomatis teman-teman harus tahu ya konsekuensi beli saham third yang model meja begini itu lihat historinya ya. Dia pernah ARB tuh berjilid-jilid, sanggup nggak nih kalau misalnya ya namanya market kan bisa aja dinaikin bentar mau apa namanya misalnya dia mau ARB lagi ya bisa aja. Jadi you must know the consequences. Kalau sanggup ya nggak apa-apa. Porsinya diatur ya, jangan jangan terlalu overload sampai kalian nggak bisa keluar. Jadi sesuaikan dengan trade booknya.
Di sana itu lot-lotnya bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi jangan ketipu sama bid over yang kadang-kadang tebel banget gitu. Ya misalnya kalau rata-rata lotnya itu katakanlah 1.000-an, 2.000-an, ya jangan masuknya 10.000, 20.000, 30.000 yang terlalu over sampai kalian akhirnya kesulitan jual gitu ya. Ini buat teman-teman yang mungkin baru terus kemudian pengen nyoba. Nah, harus tahu dulu karakter sahamnya kayak gimana. Kalau historinya pernah berjilid-jilid begini, ya teman-teman hati-hati ya. Jadi upside masih ada untuk meja, tapi sekali lagi harus benar-benar jaga ya. Gitu. Oke, jadi upside-nya ada tapi tetap harus dijaga ya teman-teman. Dan aku Jaga. suka banget tadi Cellen mention mengenai historinya ya. Jadi penting juga buat kita kalau mau melihat saham, Harus. salah satu analisisnya bisa historinya ya Ci ya. Yes, dari situ Segmen. kelihatan kok karakternya. Ini saham kalian harus tekniknya kayak apa. Kalau kayak model fire yang suka jarum-jarum, itu cara masuknya kayak apa. Itu nanti ada tekniknya. Itu nanti saya ajarin di grup biasanya. Jadi yang suka jarum, ini kayak gini, itu apa, kayak gimana. Itu beda-beda treatmentnya. Jadi jangan di HK waktu apa, kayak gitu. Nah itu ada tips-tips lah dari saya gitu. Wah, ini menarik nih ya. Jadi buat kalian perlu diketahui malam ini kita belajar bahwa untuk trading saham pun juga mempunyai karakternya ya. Jadi kita kan perlu bisa menganalisa karakternya supaya kita bisa memaksimalkan profit kita juga nih teman-teman. Nah, buat kalian yang mau belajar sekali lagi ya jangan lupa nih ya follow dulu deh Instagramnya ya. Kalau misalnya kalian takut kelupaan gitu kan. Malam ini follow dulu aja, ntar mungkin kalian lihat lagi di home screen-nya muncul nih Ci Helen keinget, nah langsung aja DM tanya-tanya ya gimana cara join komunitasnya. Oke, ini ada saham BRMS Cik please katanya. Waduh, kenapa nih nyangkut sampai pakai kata-kata please? Bukannya bagus tadi ya? BRMS kenapa? Tanya apa ini view-nya? Mau View-nya kemana aja gitu? Ci, gimana? Untuk sekarang apakah masih menarik nih kalau misalnya ada Saya kasih teman yang mau besarnya dulu ya, biar teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi kalau di komunitas Satset yang biasa live stream sama saya, harus biasa belajar di tempat saya, itu selalu saya ajarin lihat dari time frame gede dulu ya. Even though kita mau tradingin yang saham-saham lain, tetap harus tahu polanya kayak apa. Karena kalau kita tahu big picture-nya, kita tahu kalau nyangkut itu kan kita selalu harus mikirin ini ya kalau liner ya, apalagi ya mikirin downside-nya dulu, baru cuannya itu udahlah itu run with the flow. Jadi nggak usah dipikirin cuannya, mikirin downside-nya aja. Bisa nggak nih jaga downside-nya? Kalau bisa masuk nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa sanggup dengan downside-nya nggak usah ya ngapain gitu, cari aja yang lain gitu kan kita nyari cuan bukan adrenalin doang. Bentar. Ini ya. Jadi ini adalah view BRMS ya. BRMS di sini ada suatu pattern segitiga gampangnya gitu ya. Dan sekarang dia posisi berada di resisten. Ini secara weekly ya. Weekly itu time frame agak besar. Nah, di sini ada kemungkinan dia membentuk pola seperti IHNS. Kalau teman-teman belajar tentang teknikal pasti tahu ya. Dan di sini ada challenge bahwa BRMS ini harus nge-break high-nya dulu 106 berapa tadi 166 ya kalau nggak salah ya. 167 ya. 167-an ya. 167. Kalau bisa break maka dia kan ke 173 sini ya. Jadi dengan gampangannya kalau saya gambarin modelnya hopefully bentar ya. Nah, gini. Nah, ini jelas ya polanya. Kayak mahkota kebalik. Nah, ini kalau breakout 173 baru dia akan melanjutkan lagi nih ke 190 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa mengukur pakai berbagai macam cara lah ya. Kalau saya ngajarin di sini misalnya lah cara yang paling gampang deh, nggak usah rumit-rumit. Itu kita lihat aja upside-nya bisa kemana. Yang terdekat ya. Nah, ya paling ke 190 200 lah sekitar situ ya. Untuk upside yang lebih tinggi lagi bisa nggak? Coba kita lihat. Kalau ceritanya breakout loh ini ya. Dengan catatan dia bisa bertahan di atas 173, maka BRMS ada kans ke 200 sampai 212, 210 lah ya gampangnya biar diingat. 200 sampai 210 kalau breakout 173 itu.
Kalau nggak breakout gimana? Ya kembali lagi. Dia kan kembali lagi ranging di dalam fase segitiga ini. Koreksi lagi ya. Di sini kan ada MA 200 juga di 148 ya. Bisa jadi uji sana lagi gitu. Ini. Ya. Yang biru ini MA 200, ini 148 lah kira-kira. Ya kalau memang dia nggak bisa nembus ini, nggak bisa ke sini, ya udah koreksi lagi ke sini. Jadi dia mengenapkan bahu kanannya dulu baru naik gitu. Kira-kira gitu. Oke, itu view-nya ya untuk BRMS ya. Udah dijawab nih sama Ci Helen. Thank you banget nih Ci. Kita tinggal 1 menit lagi Ci. Dari aku ada pertanyaan nih satu. Jadi pertanyaannya, kalau kita ngomongin trading itu kan memang kadang-kadang kalau stop loss itu kita kalau udah di bawah dari loss kita nggak mau lepas, itu kan psikologi kita ya. Maksudnya berharap dia akan naik lagi atau take profit. Harusnya kita udah masuk ke target profit kita, tapi kita nggak mau take profit karena kita berharapnya mungkin akan lebih tinggi, taunya jadi nyungsep. Dari Ci Helen ada nggak yang bisa diceritain atau di-share buat teman-teman nih untuk menghadapi psikologi itu Ci? Karena emang susah Ci gitu ya buat trader. Kalau misalnya kita harus cut loss gitu kan, kayaknya kalah gitu kan. Kalah gitu, kalah part of the game gitu kan. Nah gimana nih kalau dari Ci Helen kira-kira ada wejangan nggak? Bener banget loh yang dikatakan Joe, bahwa losing is part of the game. Jadi kalau kalian nggak siap dengan ini, jangan masuk ya. Cari aja deposito atau tabungan aja di bank. Karena di trading kita harus sediain room for error ya. Itu pasti ada. Karena kita masih human, bukan robot. Ya even robot aja bisa salah gitu. Jadi always prepare room for error. Makanya dari itu kita harus punya pola pikir, memikirkan dulu downside-nya, baru upside itu nanti adalah bonusnya. Itu dulu. Jadi pikirkan dulu yang buruknya, negatif side-nya, nanti positifnya itu akan mengikuti. Selama kita bisa menjaga risk-nya kita, maka modal kita itu akan terjaga ya, gitu. Nah, untuk mengontrol psikologi ya, itu memang agak susah ya. Kita menentukan titik TP di pucuk itu jangan punya mindset atau harus selalu mengharap TP harus di paling ujung dan beli di paling bawah. Nah, itu akan merusak semuanya, merusak tatanan. Percayalah ya, mungkin dari sekian banyak orang hanya 1-2 aja yang bisa kayak gitu. Nah, kalau kalian nggak bisa jadi orang yang beli di paling bawah dan jual di paling atas, nggak usah maksain. Jadi aja apa yang kalian bisa jadi gitu, as long as itu bisa bring you profit gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah nggak usah takut TP ya, itu. Yang paling susah adalah mencet tombol sell. Gampang banget buy, tapi sell itu susah. Apalagi kalau selnya udah hijau dan 100%. Percaya deh, nggak gampang mau mencet tombol sell. Pasti sayang masih bisa ke berapa lagi. Itu pertanyaan yang paling sering deh, 90% pasti nanya, Ci, ini masih bisa ke berapa lagi? Gitu. Nah, itu kembali lagi ya, kembali kepada trading plan kita. Contoh nih, saya punya pani ya, beli pani dari harga 1.600 sekian lah, 1.640 misalnya ya, average saya masih di 1.640 pani. Nah, pani view saya untuk long ya, untuk long saya tuh udah punya view panjang gitu, dan itu saya mau jadi 5 digit pokoknya. Ya 45, 5 digit lah ya. Jadi pani kalau nggak 5 digit saya nggak akan jual, karena itu ada part of the backtest. Jadi saya tuh suka backtest. Saya punya satu porto yang memang saya kumpulin khusus untuk backtest saham-saham yang beggar gitu. Jadi nggak akan saya utik-utik sampai itu titiknya tercapai. Contoh saham apa ya, ya yang paling dekat lah, yang lagi rame lah pani ya, 1.640. Saya udah cuan banyak nggak di sekitar ya 9.000 lah, udah. Tapi saya mau TP nggak? Belum, karena belum sampai titik target yang saya mau. Saya nggak akan TP di pucuk banget, nggak akan. Tapi at least mendekati titik yang saya udah prediksi gitu ya. Jadi saya mulai reduce itu akan di level ini, saya udah tahu gitu. Tapi ya ketika saham naik, tetap level stop loss-nya dinaikin, terus dijaga. Jangan sampai konyol. Jadi dari 1.640 nih ya, saham kan naik tuh jadi 5.000 ya kan, 5.000, 5.500 nggak dijual, tiba-tiba koreksi sampai jadi misalnya hampir 1.000 lagi. Nah, bisa-bisa aja kan kayak gitu. Nah, itu harus dijaga. Jadi teman-teman harus jangan punya mindset lengah gitu, kayak ya udah cuan lebar lah, biarin, nggak usah dijagain, ya nggak gitu ya. Jadi harus tetap dijaga meskipun udah ratusan persen apa ya, kalau namanya cuan ya cuan dijaga ya gitu, meskipun belum sampai ratusan, baru berapa persen tetap dijaga. Jadi harus punya selalu
mindset yang kita jagain aja gitu. Kita tuh nggak pernah tahu nebak 100% market tuh kayak gimana, tapi memprediksi tuh at least bisa lah gitu ya, at least bisa lah. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Nah, ketika panik udah sampai 5 digit, ya itu mulai diatur nih reduce posisi di mana tuh udah ditentuin. Jadi nggak usah mengharap tipe di pucuk banget gitu, nggak. Saya nggak akan mengharap tipe di pucuk banget ya. Untuk tertentu case-nya, ya, kalau misalnya case pani yang saya porsinya trading nih, trading ya. Ada nih yang porto yang memang saya keep untuk long, ada yang saya keep untuk trading, fast trade gitu misalnya. Contoh, misal, Pani kemarin 5.000 gitu, beli gitu, jebret 5.000 mencet beli kan. Terus, loh, memang saya tahu nih view-nya Pani itu masih bisa 5 digit. Nah, apakah saya nggak akan jual porsi yang saya beli di 5.000? Ya belum tentu. Orang ini tujuannya saya mau cuman fast trade gitu kan. Kalau memang saya udah komit ini mau fast trade, saya kan fast trade, nggak akan saya bolak-balik gitu. Fast trade, long gitu. Saya orangnya harus pisah gitu, nggak bisa kayak yang long jadi short, short jadi long gitu, nggak kayak gitu gitu. Jadi saya harus konsisten gitu. Kalau memang ini saya mau fast trade, meskipun tahu nih ya pucuknya di sana, saya tuh nggak nunggu sampai pucuk, saya harus berani mencet sell. Nah itu memang kenapa gitu, Ci? Kan tahu sampai situ. Itu karena saya mau train psikologi saya. Ini yang nggak banyak dilatih sama trader-trader. Ya mungkin buat sebagian trader tuh harus maksimal. Tapi kalau buat saya, prinsip saya pribadi, nggak usah harus maksimal. Yang penting porto itu growing. Udah gitu aja. Nggak usah musingin mau cuan tuh harus 15% ke atas baru TP, 10%. Nggak ada kayak gitu. Di mindset saya nggak ada kayak gitu. Begitu momentumnya ada, saya langsung masuk ya. Meskipun, loh Cici kan punya tani dari 1.600, nggak sayang beli di 5.000. Nggak kemahalan sih, udah naik tinggi loh. Nggak takut longsor gitu kan. Pasti ada kayak gitu-gitu suara. Enggak, saya di harga berapapun, meskipun udah punya nih harga bawah ya, harga berapapun, kalau memang momentumnya masih ada, saya akan masuk. Karena kita ride the momentum, momentumnya masih naik kok, ya kenapa nggak ditebeng? Nebeng lah gitu, ya kan? Bisa dapat cuan 5%, ya udah dibungkus, disyukuri, cukupin gitu. Jadi nggak usah ya muluk-muluk gitu, nggak usah semua tuh harus dipucuk banget gitu. Pencet lah, berani pencet. Nah itu saya tuh praktis gitu. Jadi saya tuh latihan mencet sel, nggak boleh sayang duit gitu, harus pencet gitu, harus kebiasain nih biar jadinya cepet. Kalau nggak gitu, kalau sayang terus mikir-mikir terus, lambat jadi saya tuh nanti bener. Mindset jadi lambat, ininya lambat, nggak decisive, jadi nggak tajam akhirnya. Jadi harus berimbang gitu. Saya tuh kalau memang kayak gitu gak, ini cara-cara saya ya praktis untuk supaya saya bisa salah satu tipsnya itu saya nggak boleh takut mencet sel, nggak boleh takut salah, nggak boleh takut mencet salah buat saya udah diukur, salah pun ya udahlah gitu loh, nanti kan juga dapat lagi gitu, ya udah mencet aja cerai itu harus cepet, jual beli itu cepet gitu, nggak usah terlalu kayak galau gitu. Buahnya yang galau itu awalnya mungkin galau itu part of the process ya, tapi jangan kelamaan di situ. Kalau kalian memang mau satset, harus bertahap ninggalin kegalauan. Move on. Salah, move on. Udah nggak usah dipikirin, nggak usah baper gitu. Waduh, ini bisa dibawa ke dalam kehidupan juga nih kayaknya Ci ya, nggak cuma trading. Iya. Nah, itu kayaknya dalam nih. Itu Benar beda dong. lagi. Oke Ci, Dalam. jadi kita udah lewat nih ada 7 menit, tapi buat teman-teman ini banyak banget ya lesson yang bagus dari Ci Helen ya, dan kalian juga udah dibantu tadi ya dikasih insight mengenai saham-saham yang kalian tanyakan. Di sini aku juga ada beberapa pertanyaan saham-saham yang sama udah dijawab di awal. Teman-teman yang ingetin sekali lagi ini Instagram live-nya direkam jadi kalian bisa nonton dari awal. Oke Ci Helen, thank you banget Ci. Mantap banget malam hari ini. Oh ya, saya mau kasih sedikit watchlist buat teman-teman Oh, yang boleh. malam ini. Ya, Ci. Sedikit aja ya. Ini saham-saham beberapa yang ini kan konsep topiknya kan top liner nih. Jadi saya mau bagiin ya beberapa yang saya juga masih amati dan masih punya ada chance lah ya untuk upside. Ya, saya lagi pantau ada PSAB ya, PSAB, KAPI, terus ada lagi yang tadi tuh WiFi ya kalau nggak salah benar. Ya, WiFi. Kemudian Kija, terus Data, Meja, Bumi, M-Sky, Piva, itu salah satunya tadi, dan PNLF. Oke. Ya itu beberapa ya, jadi teman-teman analisa aja sendiri lagi titik entry-nya kayak apa. Buat yang ragu-ragu bingung titik entry, boleh join ke Saskatchewan Community ya.
bisa tag di IG, bisa japri di IG, nanya-nanya kayak apa cara joinnya nanti akan dijelasin di situ. Gitu. Oh ya, buat yang mau join Sukor, ini bisa juga pakai kode referral AMAMI2, AMAMY2 ya. Itu ada di bio-nya Satser Cuan juga dan ada di bio saya yang pengen buka akun Skor Sekuritas dan kalian bisa gimana caranya? Itu ada e-formnya, tinggal diklik download selesai. Referralnya masakin Mami 2 ya teman-teman ya. Iya. Oke Ci, siap. Thank you banget Ci ya untuk obrolannya malam hari ini. Yuk. Selalu seru kalau sama Ci Helen. Semoga kita ketemu ya Ci ya di event-event berikutnya ya. Semoga itu tadi ada yang nanya tuh PNLF. Ya semoga 450, amin. Oke, udah. Aku pamit dulu ya teman-teman semuanya. Thank you, Helen, pamit thank juga you ya. teman-teman. Thank you semua buat yang udah join malam hari ini. Jangan lupa screenshot, komen. Siapa tahu kalian beruntung dan bisa join live trade bareng Satser Cuan. Jangan lupa teman-teman ya, di tag-nya jangan lupa. Oke, selamat malam. Komennya. Yuk, see you.